Baik, semoga dengan kita berdoa, kita memulai dengan bismillah dan doa, pelajaran kita hari ini bersemangat dan diberkahi oleh Allah. Amin. Benar ya? Nah, sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, absen dulu ada yang nggak hadir hari ini? Nah? Simon tuh. Simon? Simona. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita quote dulu. Nah, ini quote kita hari ini. If you can explain it simply, you don't understand it well enough. Nah, artinya adalah apabila kamu nggak bisa menjelaskannya secara sederhana, artinya kamu tidak mengerti secara sempurna atau tidak cukup mengerti sebenarnya. Kalau Albert Einstein kan? Tentang Albert Einstein. Albert Einstein itu salah satu tokoh fisika. Dia luar biasa sekali. Tokoh mekanika dan mekanika kuantum. Nah, jadi Albert Einstein itu dia bilang kalau kita nggak bisa jelaskan secara simpel atau sederhana, artinya kita nggak paham tentang itu. Oke, kan guru selalu bilang sama kalian, coba jelaskan nak dengan bahasa kalian sendiri. Nah, itu untuk menguji pemahaman kalian sebenarnya. Kalau nggak bisa berarti kalian nggak bisa paham. Sip? Oke ya? Oke, tujuan pelajaran kita hari ini adalah merancang penerapan konsep momentum, impuls, dan tuntukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya hari ini kemarin ibu tugaskan kalian coba kalian buat searching di YouTube proyek roket sederhana. Hari ini dan apa hasilnya ya? Tangan kepada semua keren. Oke, sebelum kita menerbangkan atau meluncurkan roket kita belajar dulu teorinya. Kita kuatkan dulu biar kita bisa menjelaskan secara sederhana tadi kata Albert Einstein. Nah, check your YouTube now. Ada yang kirimkan ke grup kelas kalian YouTube tentang roket. Coba kalian dengarkan. Perkembangan teknologi terjadi dengan sangat pesat. Salah satunya adalah teknologi roket yang saat ini terus berkembang. Roket adalah sejenis sistem propulsi yang membawa bahan bakar dan oksigennya sendiri, atau dikenal dengan propelan. Dorongan pada roket merupakan penerapan yang menarik dari hukum 3 Newton dan hukum kekekalan momentum. Roket memiliki tangki yang berisi bahan bakar, hidrogen cair, dan oksigen cair. Bahan bakar tersebut dibakar dalam ruang pembakaran sehingga menghasilkan gas panas yang akan menyembur keluar melalui mulut pipa yang terletak pada ekor roket. Akibat dari semburan gas buangan tersebut menghasilkan gaya dorong ke atas yang menyebabkan roket dapat bergerak. Gaya dorong roket bekerja berdasarkan impuls yang diberikan oleh mesin roket. Akibatnya terjadi perubahan momentum pada gas selama selang waktu tertentu. Sebelum roket dinyalakan, momentum roket adalah 0. Setelah bahan bakar di dalamnya dinyalakan, pancaran gas yang keluar dari ekor roket akan mendorong roket tersebut melaju ke udara dengan kecepatan tinggi. Pada gerak roket ini berlaku hukum kekekalan momentum, di mana momentum awal dan akhir sistem adalah tetap. Gerakan roket ke atas adalah efek yang disebabkan oleh dorongan gas hasil pembakaran yang bergerak keluar menuju ekor roket.
Jika dijumlahkan, maka momentum sistem ketika bergerak akan sama dengan momentum awal, yaitu sama dengan 0. Jika ditinjau dari hukum ketiga Newton, ketika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikerjakan gaya tersebut akan mengerjakan gaya pada benda yang mengerjakan gaya padanya. Gaya ini disebut dengan gaya aksi reaksi yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Begitulah penjelasan mengenai prinsip kerja roket. Semoga bermanfaat. Salam Bu Fitri. Awalnya kenapa roket itu bisa bergerak? Agak ada gas panas. Oke, terus gimana lagi cerita? Coba ceritakan sedikit. Terus misalnya meledak. Satu orang. Satu orang sekarang coba. Bahan bakarnya ini di bawah, tempat apa astronotnya ini kan di atas kan. Iya. Jadi pengaruh dari berbagai itu dari bawah kan, yang reaksi itu ke atas, jadi ke atas dong. Kita bekerja. Nah, di video itu kan dijelasin ada dua konsep yang menyebabkan roket itu sederhananya ya bergerak. Ada dua konsep yang menjelaskan roket itu bergerak. Pertama pasti harus reaksi dulu. Ya, kalau ada kontak dari antara dua benda pasti ada aksi reaksi. Dari mana aksi reaksinya, Bu? Nah, seperti gas metana tadi bahan bakarnya kan ada metana, sama hidrogen cair ya, gitu. Metana itu pembanding. Jadi ada kalau dulu opsinya adalah metana. Kemudian ternyata lebih bagus yang hidrogen cair karena lebih memiliki kalor yang lebih besar sehingga akhirnya energinya juga lebih besar. Nah, jadi bagaimana prinsipnya, Bu? Nah, sistem bahan bakar itu atau dikenal dengan propelan. Nah, propelan itu dia terbakar kan, metana plus oksidatornya. Antara bahan bakar dan oksidator itu atau disebut dengan propelan, dia itu terbakar. Bahan bakar seperti biasa di mesin pembakaran dia terbakar. Efek dari pembakarannya itu keluar gas dari pipa ke ekor. Nah, semburan dari bahan bakar ke bawah itulah yang menyebabkan dorongan roket itu ke atas. Ya, jadi aksi-aksinya ke sana, ada aksi ke bawah, kemudian menyebabkan dorongan Ke atas. ke atas. Momentumnya letaknya di mana, Bu? Nah, putaran tadi pembakaran gas tadi itu kan ada energi ya, energi yang besar. Energi itulah yang mendorong. Dorongan itu kan gaya sesaat kan? Gaya sesaat itu akhirnya menyebabkan dorongan ke atas. Seperti itu bukan? Ya, bukan momentum kemarin. Nah, sekarang Ibu mau lihat presentasi kalian mengenai alat yang kalian buat masing-masing. Nah, sekarang kan kita buat roket sederhana. Mesin kerjanya bahan bakarnya gimana ya? Silakan dijelaskan. Baik, kita mulai dari kelompok yang sederhana dulu, yang botol. Silakan ke depan, 2 orang saja. Satu bawa alatnya, satu jelaskan prinsip kerjanya. Oke, silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip terdorongnya roket memenuhi kebutuhan sekalian momentum. Oke, yuk kita keluar.
bantu Ren. Nah, ini udah menilai hasilnya tadi. Yang paling baik berarti kelompok 1. Tessa, tenang untuk Tessa. Ada berapa? Hampir semuanya gagal tadi ya. Berapa tadi kelompok yang berarti 2 kelompok tadi yang bagus ya, yang Spiritus kedua-duanya. Dan kelompok Putri dari bagus juga, sederhana. Nah, jadi kelompok ini tadi salahnya di mana Ki? Uangnya nggak ada. Nah, jadi artinya di dalam itu nggak bisa keluar, itu dia di dalam aja ya. Dia dari Bisa uni. pekat. Itu bahaya. Nah, setelah nanti kalian kain, itu tadi bahaya kerja kita itu. Langsung pakai apa? Langsung pakai manis, pakai korek. Seharusnya kan pakai alat pemancing air itu kan, supaya tidak ada kontak langsung antara tangan dengan ininya. Dari Alfarizi pakai itu bisa tadi ya, tapi dan gembung ya, nanti bagus ininya. Makanya gorengnya, on off-nya. Oke, sekarang kalian semua. Jadi kira-kira keren nggak orang yang bisa beroket? Keren. Mereka bisa musik gitu. Jadi saya sederhana aja nggak berhasil. Mereka sampai bisa meluncurkan ke luar angkasa. Ada pertanyaan? Gimana kesan-kesan kau yang setelah peluncuran roket? Senang. Kalau yang merasa Nampak hasilnya. tahu pelajaran hari ini? Nah, untuk sekarang buka handphonenya, kita kuis, ya. Kita pakai quizzes, ya. Kita linknya ke untuk yang nggak ada handphone, pakai aplikasi punya temennya, tapi nanti sesi kedua. Ya, sesi pertama kita buka dulu. Ya, untuk sesi kedua nanti dia terhitung semuanya. Waktunya adalah 10 menit. Jadi nanti setelah 10 menit langsung kuisnya di stop. Ya, dia nggak susah kok soalnya. 3, 2, 1, cepat-cepatan karena ada skornya. Makin cepat makin lama sampai yang benar. Pemenang pertama adalah Bonia, yang kedua adalah Aki, dan yang ketiga adalah Putri. Oke, alhamdulillah. Gimana kesan kalian hari ini? Mantap. Ulang lagi. Kuisnya nggak dapat karena tidak mengulang setelah. Jalan. Oke, nggak apa-apa. Di akhir pembelajaran ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Cukup? Oke, kita tutup dengan hamdalah. Subhanallah. Subhanallah. Umma wa bihamdi. Umma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la